Shalom, selamat pagi. Renungan pagi ini berjudul Berdiri kokoh dalam kasih karunia Tuhan. Kolose 2:13, dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa dan karena kalian tidak disunat secara lahir, tapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosamu. Surat-surat Paulus memberikan dasar menakjubkan untuk kita memahami Injil kasih karunia. Maka untuk orang-orang yang baru percaya, saya menganjurkan mereka membaca terlebih dahulu surat-surat Rasul Paulus. Banyak orang yang baru percaya memilih membaca dimulai dari kitab Kejadian atau Wahyu dan menjadi bingung dalam prosesnya karena mereka kurang memahami bagaimana memisahkan dengan tepat Old Covenant dan New Covenant. Perhatikan, Paulus tidak pernah sekalipun menyebut ada dosa yang tidak dapat diampuni dalam semua surat-suratnya pada jemaat-jemaat di gereja-gereja di kota-kota. Jika orang Kristen melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dan kehilangan keselamatan karenanya, Paulus pasti menyebutnya dalam setiap surat-suratnya, tapi dia tidak melakukan hal itu. Faktanya, yang Paulus tekankan adalah pengampunan bagi kita. Contohnya, dalam ayat hari ini, Paulus berkata bahwa karena kematian Yesus di kayu salib, dia menjadikan kita hidup bersama-sama dengan Kristus, dan Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Dengan darahnya sendiri, Yesus sudah menebus segala dosa kita, sehingga tidak ada dosa kita yang tidak diampuni. Dengan satu pengorbanan sempurna, Yesus sudah membersihkan segala dosa-dosa kita, dan kita sudah dimeteraikan bahwa kita pasti menerima kehidupan kekal. Kita harus mempercayai kabar baik ini yang membuat hati kita makin kokoh dalam kasih karunia-Nya dan meyakinkan kita sungguh telah memperoleh keselamatan. Tuhan tidak membiarkan kita bertanya-tanya apakah kita sungguh telah diselamatkan atau tidak. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah milik-Nya dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, bahkan dosa sekalipun. Karena darah anaknya jauh lebih berkuasa dari dosa kita. Mengetahui bahwa segala dosa kita sudah diampuni sangat krusial untuk kesehatan kita, damai, keutuhan, dan kesejahteraan kita. Semakin kita menyadari seluruh dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus, kita akan semakin utuh, tubuh, jiwa, dan roh. Dan jika kita pernah meragukan pengampunan Tuhan untuk kita seluruhnya, yang harus kita lakukan hanya membaca kembali firman-Nya dan ingatkan diri kita sendiri bahwa harga untuk menebus semua dosa kita sudah dibayar lunas. Penghakiman sudah dilakukan dan semua penghukuman untuk kita sudah ditimpakan pada tubuh Yesus di atas salib. Haleluya. Untuk berdiri kokoh dalam kasih karunia, renungkan kebenaran perjanjian yang baru yang meninggikan Yesus dan karyanya yang sempurna. Inilah cara kita berjalan dari iman kepada iman dan mengalami terobosan demi terobosan dalam setiap area kehidupan kita. Naikkan doa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membersihkan dan mengampuni segala dosaku di Kalvari. Aku percaya Engkau telah membayar lunas harga penebusan dosaku di atas salib. Terima kasih karena tidak ada yang dapat mengubah hal ini, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Apapun yang kurasakan hari ini, aku percaya pengorbanan-Mu yang sempurna telah membersihkan segala dosaku. Terima kasih telah menyediakan bagiku kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera, dan hidup berkelimpahan. Amin.